Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini. Segera kita mulai dengan berita yang pertama. Sekitar 1.500 umat Buddha menggelar upacara Katina di Candi Mendut. Acara ini adalah ritual puja bakti dan penyampaian persembahan barang-barang kebutuhan sehari-hari dari umat kepada para biku. Mereka memberikan barang-barang seperti jubah, makanan, obat-obatan, dan beragam kebutuhan lainnya. Hal tersebut sebagai bentuk bakti umat kepada para biku yang menjadi guru pembimbing. Sementara itu, Persiba Bantul tampaknya serius untuk mempersiapkan diri jelang dimulainya kompetisi musim 2013. Usai juara Batik Cup beberapa waktu lalu, kini klub berjuluk Laskar Sultan Agung tersebut kembali menjadi juara di ajang Magelang Cup. Dalam final yang digelar di Stadion Madia kemarin, Persiba berhasil mengalahkan saudara sekotanya Sleman Selection 4-0. Wakil Manajemen Bidang Operasional Persiba Bantul mengungkapkan dirinya bangga atas torehan prestasi yang diukir oleh Persiba Bantul. Sementara itu, persaingan bisnis karaoke keluarga di Magelang semakin ketat. Magelang kini kembali kehadiran jaringan bisnis karaoke keluarga terbaru, yakni Inul Vista. Bertempat di Armada Town Square Mall, Inul Vista resmi dibuka untuk umum. Masyarakat langsung menyambut antusias karaoke yang masih dalam tahap percobaan tersebut. Magelang dipilih karena memang potensi pasarnya cukup besar. Minat masyarakat Magelang berkaraoke pun terus meningkat dari anak-anak muda hingga orang tua. Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Dusun Tegal Sari, Desa Jumoyo, Salam. Akibatnya seorang penumpang mobil tewas dan 2 pengemudi motor lainnya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini diduga terjadi karena sopir truk mengantuk. Truk pasir warna merah tersebut oleng ke kanan dan melewati marka jalan. Truk tersebut kemudian menabrak 5 kendaraan yang melaju dari arah Yogyakarta. Pengembangan sektor perkebunan di kabupaten tidak bisa maksimal. Anggaran untuk mengelola kebun seluas 234 hektar tahun ini dialokasikan 50 juta. Produk unggulan sektor perkebunan kabupaten adalah kopi Arabica dan Robusta, cengkih, kelapa, tebu dan tembakau, serta kakao. Produk perkebunan itu bisa digenjot produksinya bila didukung anggaran yang memadai. Akibat minimnya anggaran dari APBD kabupaten tersebut, harus mengandalkan bantuan dari APBN dan APBD Provinsi Jateng. Guna meningkatkan kualitas petugas sistem akuntansi instansi Satuan Kerja dan Bendahara, Pelayanan Perbendaharaan Negara menggelar sosialisasi laporan keuangan kemarin. Dalam kegiatan tersebut, disosialisasikan penyusunan laporan keuangan kementerian atau lembaga tingkat satuan kerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Sementara itu, dalam aksi sosial kemasyarakatan, Kodim 0705 menggelar pasar murah dengan berbagai barang dari sembako hingga pecah belah kemarin. Pihaknya menyebar sebanyak 2.000 kupon pembelian sembako murah. Kupon tersebut dijual dengan harga 10.000 per kuponnya dan dapat ditukar dengan sepaket sembako senilai 20.000. Dalam kegiatan tersebut juga ada pelayanan pengobatan dan cukur rambut secara gratis. Kita menuju ke informasi selanjutnya. PT Karsa Bayu Bangun Persada merasa tidak puas dengan sanggahan yang diberikan Pemkot karena tidak semua pertanyaan dijawab. Manajer pemasaran PT KBBP mengatakan yang tidak dijawab adalah seputar peraturan presiden dan pelanggaran waktu penayangan. Untuk itu, pihaknya akan membuat pengaduan kepada lembaga-lembaga terkait. Pengaduan tersebut terpaksa dilakukan karena Pemkot dinilai terlalu subjektif. Diskoperindak mengancam tidak akan memberikan rekomendasi perizinan terhadap pengelola toko modern dan swalayan jika tidak menjalin kemitraan dengan UMKM di Magelang. Kepala Diskoperindak mengatakan, pertumbuhan toko modern dan swalayan yang semakin pesat seharusnya bisa menjadi solusi bagi puluhan UMKM yang selama ini terkendala masalah pemasaran. Diharapkan, peranan positif dari pengelola retail berjejaring tersebut dapat menunjang kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur membuatkan kain penutup stupa Candi Borobudur untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi hujan abu dari letusan Gunung Merapi. Penutup stupa dibuat dari kain parasit yang dijahit khusus dan disesuaikan dengan bentuk dan ukuran stupa. Ada sebanyak 73 stupa yang dibuatkan tutup, termasuk stupa induk di puncak Candi Borobudur.
Dengan persiapan kain penutup tersebut, jika ada peringatan hujan abu, maka stupa-stupa tersebut bisa langsung ditutup. Informasi terakhir, mobil seorang warga Dusun Meranggen, Kajoran dirusak 3 orang anggota organisasi kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ka'bah. Diduga, pengerusakan mobil tersebut dikarenakan mobil enggan memberi jalan kepada iring-iringan pemuda tersebut. Sampai saat ini, ketiga pemuda tersebut ditahan dan masih secara intensif dimintai keterangan oleh polisi. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.